Wilujeng Sumping di Kabupaten Bogor. Daerah dengan sejuta potensi di Jawa Barat. Memasuki Kabupaten Bogor, biasanya Anda akan disambut hujan. Karena iklim wilayah Kabupaten Bogor termasuk iklim tropis sangat basah, dengan rata-rata curah hujan 2.500 sampai 5.000 per tahunnya. Dengan luas wilayah kurang lebih 298 juta hektar, Kabupaten Bogor berbatasan langsung dengan Kabupaten Tangerang, Banten, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi di utara, Kabupaten Karawang di timur, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi di selatan, serta Kabupaten Lebak, Banten di barat. Saat ini, wilayah Kabupaten Bogor terbagi atas 40 kecamatan, 410 desa, dan 16 kelurahan. Dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Jumat, tanggal 4 Oktober 1985, saya selaku Bupati Kepala Daerah Pilihan 2 Bogor secara resmi menyatakan dimulainya pembangunan ibu kota Kabupaten Bogor di Desa Tengah. Semoga kita sekalian mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Berdasarkan Perda nomor 40 tahun 2003 dan Permendagri nomor 35 tahun 2002. Pusat pemerintahan Kabupaten Bogor terletak di Kecamatan Cibinong yang berada di sebelah utara Kota Bogor. Dari sisi sejarah, Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah yang menjadi pusat kerajaan tertua di Indonesia. Catatan dinasti Sung di Cina dan prasasti yang ditemukan di tempuran Sungai Ciaruten dengan Sungai Cisadane memperlihatkan bahwa setidaknya pada paruh awal abad ke-5 Masehi, di wilayah ini telah ada sebuah bentuk pemerintahan. Sejarawan Profesor Dr. Slamet Mulyana dalam bukunya Dari Holotan ke Jayakarta menyimpulkan, Holotan adalah transliterasi Cina dari kata Aruten, dan kerajaan Aruten adalah salah satu kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa. Prasasti Ciaruten merupakan bukti sejarah perpindahan kekuasaan dari kerajaan Aruten ke kerajaan Tarumanegara di bawah Raja Purnawarman sekitar paruh akhir abad ke-5. Pada abad ke-6 dan ke-7, kerajaan Tarumanegara merupakan penguasa tunggal di wilayah Jawa Barat. Tarumanegara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu, yang merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah. Tarumanegara berasal dari kata Taruma dan negara. Negara berarti kerajaan atau negara, sedangkan Taruma berasal dari kata Tarum, yang merupakan nama sungai yang membelah Jawa Barat, yaitu Citarum. Raja Tarumanegara yang sangat terkenal dalam catatan sejarah adalah Punawarman, yang menjadi penguasa ketiga Tarumanegara pada usia muda. Dengan gelar Sang Iswara Digwijaya, Bima Parakrama, Surya Mahapurusara Jagatpati. Pada awal abad ke-7 Masehi, pamor kerajaan Tarumanegara yang saat itu dipimpin oleh Raja Tarusbawa semakin memudar. Hal ini dimanfaatkan oleh seorang tokoh Sunda bernama Weretikandayun yang berkuasa di daerah Kendan, yang saat ini bernama daerah Perbukitan Nagreg, untuk mendirikan kerajaan Galuh dan memisahkan diri dari Tarumanegara. Upaya Weretikandayun untuk memisahkan diri dari kerajaan Tarumanegara berhasil tanpa menimbulkan gesekan dengan penguasa Tarumanegara saat itu. Sementara itu, Raja Tarusbawa lantas mendirikan kerajaan Sunda sebagai kelanjutan dari kerajaan Tarumanegara. Kemudian terjadi perundingan antara Weretikandayun dengan Tarusbawa mengenai batas wilayah kekuasaan masing-masing kerajaan, hingga akhirnya disepakati bahwa Sungai Citarum menjadi batas wilayah kekuasaan. Sebelah barat Citarum
menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Sunda, sedangkan sebelah timur Citarum menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Galuh. Ketika Kerajaan Galuh diperintah oleh Raja Sanjaya, sang raja menjadi menantu Raja Sunda Tarusbawa. Hal ini menyebabkan penggabungan kedua kerajaan menjadi Kerajaan Sunda Galuh. Sehingga Kerajaan Galuh makin berkembang. Bahkan Galuh menjadi pusat-pusat budaya Sunda. Pada abad ke-13, Kerajaan Galuh berpusat di Kawali yang dibuktikan dengan adanya prasasti Kawali di Astana Gede Kawali. Kerajaan Galuh mencapai masa kejayaan, terutama pada masa pemerintahan Maharaja Niskala Wastu Kancana. Pada tahun 923 Masehi, Sri Jaya Bupati mendirikan Kerajaan Pajajaran. Seperti yang disebutkan dalam prasasti Sang Hyang Tapak di Kampung Pangcalikan dan Bantar Muncang di tepi Sungai Cicatik Cibadak, Sukabumi. Kerajaan Pajajaran adalah nama lain dari Kerajaan Sunda. Saat kerajaan ini beribu kota di kota Pajajaran atau Pakuan Pajajaran. Kata Pakuan sendiri berasal dari kata Pakuwuan yang berarti kota. Sekitar akhir tahun 1400-an, Majapahit kian melemah. Pemberontakan saling berebut kekuasaan antar saudara terus terjadi. Pada masa kejatuhan Prabu Kertabumi atau Brawijaya kelima itulah, mengalir pula pengungsi dari kerabat kerajaan Majapahit ke ibu kota Kerajaan Galuh di Kawali. Dan Raden Baribin, salah seorang saudara Prabu Kertabumi, termasuk di antaranya. Jayadewata yang kemudian bergelar Sri Baduga Maharaja mulai memerintah di Pakuan Pajajaran pada tahun 1482 dan selanjutnya nama Pakuan Pajajaran pun semakin populer sebagai nama kerajaan. Sri Baduga Maharaja memerintah Pakuan Pajajaran selama 39 tahun dan mencapai puncak perkembangannya. Dalam prasasti Batu Tulis dijelaskan, Sri Baduga dinobatkan 2 kali, yaitu yang pertama saat Jayadewata menerima tahta Galuh dari ayahnya Prabu Dewa Niskala, yang kemudian Jayadewata bergelar Prabu Guru Dewa Pranata. Yang kedua ketika ia menerima tahta kerajaan Sunda dari mertuanya, Prabu Susuk Tunggal. Dengan ini, beliau menjadi penguasa Sunda Galuh dan dinobatkan dengan gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Di Jawa Barat, Sri Baduga ini lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi. Pada tahun 1579, Maulana Yusuf penguasa Banten yang merupakan putra Hasanuddin memperkenalkan Islam kepada penduduk daerah Bogor yang saat itu menjadi ibu kota kerajaan Sunda atau Pakuan Pajajaran. Upaya penyebaran agama Islam di daerah Banten, Bogor, dan Sukabumi dilakukan lebih intens oleh Syekh Yusuf dan pengikutnya pada akhir abad ke-17 saat beliau bergerilya terhadap Serdadu Company bersama tentara Banten pimpinan Sultan Agung Tirtayasa. Seiring dengan berkembangnya zaman, Kabupaten Bogor berproses dalam sejarah yang sangat panjang, memiliki beberapa peninggalan prasasti dan situs bersejarah yang mencerminkan perkembangan intelektual dan peradaban manusia.
Berdasarkan laporan para kepala rakyat yang dekat dengan bekas ibu kota Pakuan Pajajaran, ditambah adanya hadiah-hadiah dari Sultan Haji Abu Nari Abdul Kahar, penguasa Banten dari 1672 sampai 1677. Kepada penguasa VOC, Cornelis Pilman, sebagai imbalan terhadap bantuan VOC ketika merebut tahta Banten dari Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1672. Gubernur Jenderal VOC Johannes Kemhuis mengirimkan pasukan pekerja ke bagian selatan Batavia yang dipimpin oleh Letnan Tanujiwa, seorang bangsawan Sumeda. Pasukan ini bertugas membangun berbagai infrastruktur yang diperlukan guna menunjang terbentuknya pemerintahan di daerah pedalaman bagian selatan Batavia. Pasukan yang pertama kali berhasil melaksanakan tugasnya adalah satuan yang dipimpin oleh Sersan Wisanala, yang berhasil mendirikan perkampungan di Parung Angsana, yang kemudian dipergunakan sebagai base camp oleh ekspedisi berikutnya. Beberapa ekspedisi dilakukan ke bekas ibu kota Pakuan Pajajaran, di antaranya dipimpin oleh Sersan Scipio pada bulan Juli tahun 1687 hingga 3 September 1687. Ekspedisi yang dipimpin oleh Adolf Winkler, seorang kepala VOC yang memulai ekspedisinya pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 1690. Ekspedisi yang dipimpin oleh Ram de Corps pada tahun 1701. Dan yang terakhir, ekspedisi yang dipimpin oleh Abraham van Riebeeck ke bekas ibu kota Pakuan Pajajaran pada tahun 1703, 1704, dan yang terakhir pada tahun 1709 setelah Abraham van Riebeeck diangkat menjadi Gubernur Jenderal VOC. Di berbagai wilayah Pajajaran Tengah, setelah berhasilnya ekspedisi yang dilakukan VOC dari tahun 1687 hingga 1709, terbentuklah pemukiman-pemukiman yang dipimpin oleh rakyat atau Volkshof yang disebut Demang, yang terdiri dari Bojonggede, Pondok Cina, Cisarua, Caringin, Ciampea, dan Jayasinga. Kesembilan pemukiman ini berdiri sendiri dan Demang bertanggung jawab kepada gubernemen. Satu Volkshof Parung Angsana yang terkenal adalah Demang Martawangsa. Beliau adalah kepala pemukiman ini dalam rangka menggalakkan pertanian di wilayah pemukimannya. Pada tahun 1739, ia melakukan pekerjaan monumental, yaitu membuat terusan dari Kali Ciliwung dan menggali Cimahpar sampai dengan Cibinong. Sekarang terusan ini dinamai Kali Baru. 9 pemukiman yang berdiri sendiri pada tahun 1745 digabungkan menjadi satu kesatuan dan satu pemerintahan oleh Gubernur Jenderal Baron van Imhoff, dengan pusat kedudukan di Parung Angsana yang seterusnya bernama Tanah Baru. Sebenarnya cukup banyak peninggalan bersejarah dari masa kolonial di wilayah Kabupaten Bogor yang bisa dikategorikan sebagai benda cagar budaya. Salah satu di antaranya adalah bangunan Mausoleum dan Astana keluarga Van Motman. Bisa dipastikan di wilayah Bogor, hanya keluarga Van Motman satu-satunya yang membangun mausoleum untuk keluarganya. Menir Motman membangun pesanggrahan di 3 tempat yang berbeda, yaitu Dramaga, Jambu, dan Jasinga. Pesanggrahan di Dramaga masih berdiri sampai sekarang, sedangkan pesanggrahan Jasinga keberadaannya dibuktikan dari sebuah foto koleksi Tropon Museum Belanda yang memperlihatkan sejumlah rumah tidak jauh dari aliran Sungai Cidurian. Dalam tahun 1811, lahan di Jambu mulai digunakan untuk makam keluarga. Selanjutnya, komplek Astana Jambu ini menjadi kuburan orang Belanda yang kebanyakan adalah kerabat atau anggota keluarga Van Motman. Saat ini secara administratif, komplek Astana Van Motman masuk ke dalam wilayah Kampung Pilar, Desa Sibanteng, Kecamatan Lewisadeng. Sampai sekarang bangunan museum di komplek Astana ini masih berdiri kokoh, walaupun keadaannya terlihat kumuh dan tidak terawat. Selain museum dan Astana, juga terdapat rumah persinggahan atau landhuis di Dramaga peninggalan keluarga Van Motman yang terdapat di Jalan Tanjung nomor 4 kampus IPB Dramaga yang saat ini bernama Institut Pertanian Bogor.
creëerden uit de vader van Smabbers. Dat Nederland zo fout was, hadden wij toch nooit gedacht. Maar ernstig was het eten, nog erger dan op reis. Aardappelen, vlees en groenten en suiker op de rijst. Geef mij maar nasi goreng. Gebakken heet. En een goed glas bier en wijn. Geef mij maar nasi goreng. Goed glas bier en wijn. Dengan berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda pada tanggal 8 Maret 1942, Indonesia memiliki periode baru, pemerintahan pendudukan militer Jepang. Setelah tentara Jepang mulai berkuasa di Jawa, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942. Undang-undang ini menjadi pokok dari peraturan tata negara. Dalam salah satu pasalnya disebutkan bahwa semua badan pemerintah, kekuasaan hukum, dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan militer. Semasa pendudukan Jepang, Jepang melarang segala sesuatu yang berkaitan dengan Barat. Dan pada masa itu, nama Regenskap Buitenzorg diganti menjadi Ken atau Kabupaten Bogor, dan Raden Alkasa Harja Diparta menjadi Kenco Bogor, dengan kedudukan tetap di Jalan Veteran Nomor 27 atau Bogor saat ini. Pada bulan September 1943, Komandan Tentara Selatan mengeluarkan tentara lokal atau pribumi, diikuti oleh Jenderal Kumagochi Harada sebagai Panglima Tentara untuk Pulau Jawa, mengeluarkan Osamu Seirei pada tanggal 3 Oktober 1943 yang berisikan tentang Undang-Undang Pembentukan Peta. Meskipun peta dilatih oleh orang Jepang, namun rakyat merasa puas. Pihak Jepang dalam melatih para peta dilaksanakan di Bogor, bekas markas tentara Belanda yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman nomor 35 yang saat ini menjadi
Film ini diharapkan dapat menambah hasanah arsip statis di Kabupaten Bogor dan dapat memotivasi bagi generasi untuk merekam secara utuh dan menyeluruh suatu peristiwa baik tingkat daerah maupun tingkat nasional yang pada waktunya dapat dijadikan referensi untuk perencanaan pembangunan dalam semua aspek kehidupan.